Saya dari Polda Bali, dari PPA Polda Bali, terkait dengan aksi anti kekerasan, kampanye anti kekerasan yang kita laksanakan dari tanggal 25 November sampai 10 Desember. Ya. Kami dari Polda Bali bahwa penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi sungguh mengkhawatirkan sekali. Baik. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, bisa di lingkup keluarga, bisa di lingkungan pendidikan, ataupun di areal publik. Ya. Jadi kita bersama-sama di sini mengkampanyekan untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Karena kita lihat dari kasus, mungkin ini seperti fenomena gunung es juga. Betul. Karena sedikit yang dilaporkan, kemungkinan ada rasa takut, bagaimana cara melapor kepada petugas kepolisian, terus bagaimana nanti ini adalah pelakunya dari lingkungan keluarga, mungkin takut dan malu. Itu tentunya dari Polda Bali kami berkomitmen untuk membantu memberikan pelayanan terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Dari kasus yang kita datakan bahwa anak sebagai korban pelaku tindak pidana di tahun 2022 30 kasus, di tahun 2023 ada 39 per Oktober. Meningkat ini, ya Bu ya? Mengalami peningkatan, Iya. terutama kasus persetubuhan dan kekerasan seksual. Terus untuk yang anak sebagai korban tindak pidana di tahun 2022 ada 120, di tahun 2023 ada 75 per Oktober ini. Memang sedikit, Menurun. tetapi tetap banyak juga. Ini Betul. termasuk kategori udah di atas 50%. Ya. Terus perempuan sebagai korban tindak pidana tahun 2022 ada 140 dan di tahun 2023 ada 130. Jadi yang paling banyak itu kekerasan dalam rumah tangga. Oke, Tentunya KDRT. kita prihatin sekali, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang harus kita cegah bersama-sama, memberikan kesadaran kepada masyarakat. Mari bersama-sama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang TPKS, Ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu sudah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual. Oke, baik. Sebenarnya dari Undang-Undang TPKS nomor 12 ini sudah diakomodir begitu ya Bu ya. Tapi mungkin juga masyarakat kita belum banyak yang tahu begitu ya Bu ya. Inilah menjadi wadah kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Siap Ibu. Tadi pertanyaannya terkait dengan status perkawinannya ya Bu. Kalau dia status perkawinannya itu ada surat nikahnya, berarti dia sah perkawinannya, berarti dia masuk di dalam KDRT. Tetapi dia kalau tidak sah di dalam perkawinan, bisa dilaporkan terkait dengan penganiayaan. Jadi ada pisumnya Ibu. Ibu kan udah ada pisum, udah babak belur. Yang belum paham berarti petugasnya. Kita nanti sampaikan kepada Polsek bahwa kasus-kasus ini kalau memang dia masuk di ranah rumah tangga itu memang dimintain surat aktenya. Tapi kalau tidak ada itu bisa masuk di dalam penganiayaan. Jadi ada tindak pidana, itu tetap merupakan tindak pidana yang dilakukan. Tipsnya Ibu ketika mengalami kekerasan seksual, pertolongan pertamanya seperti apa Ibu? Mudah-mudahan masih ingat dengan pertolongan pertama ya ketika mengalami hal seperti ini ya. Silakan Ibu. Terkait dengan korban yang mengalami kekerasan seksual, yang pertama itu kalau dari pihak kepolisian, tolong bercerita kepada orang yang dipercaya, karena nanti itu akan bisa
dipakai sebagai saksi, Bu. Baik. Karena dari kepolisian itu kadang-kadang kasus kekerasan seksual itu minim sekali dengan Saksi. alat bukti. Alat bukti ya. Ya, salah satu alat buktinya yaitu harus ada saksi. Karena saksi ini yang akan membantu korban untuk nanti bisa kita mintain keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan seksual. Yang berikutnya, dalam kekerasan seksual ini merupakan hal yang memerlukan waktu yang cepat untuk penanganan, terutama dalam pembuktian visumnya. Kalau sudah 3 hari, misalnya dia mengalami kekerasan seksual, baru dilaporkan, otomatis visumnya itu kemungkinan akan nihil. Jadi harus segera dilaporkan, terutama kasus-kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak maupun perempuan ini minimal itu sebelum 1 kali 24 jam atau 2 hari sudah diperiksakan untuk kita mengetahui bahwa ada persetubuhan terhadap anak tersebut. Kalau sudah 1 minggu baru melapor, kami juga kesulitan untuk. Ya, Bu ya. Yang berikutnya, tips berikutnya, sekarang itu semua memegang handphone, semua memegang gadget. Jadi apa yang memang dialami bisa direkam, itu akan menjadi salah satu bukti digital. Karena kalau korban kekerasan seksual kan minim sekali, Bu, karena ranah privat sekali. Kalau ada bukti chatting, dia mengajak atau dia melakukan kekerasan, itu ada bukti chatnya, itu akan kami pakai sebagai alat bukti digital. Terkait dengan kasus, memang ada beberapa kasus yang kami tangani, itu pelakunya adalah bisa orang tuanya sendiri, bapak kandung atau bapak tirinya, dan juga ada tetangga yang dititipkan untuk merawat anak, harusnya menjaga anak itu tetapi melakukan kekerasan seksual juga ada. Jadi dari kami, dari Polda Bali, punya layanan 110. 110, boleh dicatat layanan ya. laporan terkait dengan pengaduan masyarakat, laporan ada di 110. Di samping itu juga dari pemerintah daerah juga untuk yang terbaru menerbitkan SAPA 129 yang SAPA sudah 129 ya. yang baru di launching ya Ibu. Jadi dari pemerintah daerah juga aplikasi online yang sudah disampaikan itu nanti bisa dipakai untuk pelaporan kasus melalui ya. online. Baik.